Oh iya, sami ya. Benar. Aduh. Enggak. Bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini tepatnya tanggal 10 Sya'ban ya, 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Maret 2022, kita alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita tinggal hitungan hari akan memasuki bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Nah, mudah-mudahan ya, sebab belum ada jaminan ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak bisa hadir, untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kajian subuh hari ini kita akan sama-sama mentadaburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 ya. Sesungguhnya ayat yang menjelaskan tentang ibadah saum di bulan Ramadan itu
mulai ayat 183 sampai 187. Sebelum kita lebih lanjut ya, kita sama-sama dulu untuk menyimak tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Oh maaf, nggak bisa keluar nih. Ya, itu adalah lantunan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Ibu-ibu kelihatan Bu dari belakang? Kalau tidak jelas bisa maju ke depan ke belakang. Ya, cukup jelas Bu ya?
Yang kurang jelas boleh bergeser sedikit ke depan, terutama yang kehalangan tiang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi yang diseru adalah penghormatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ibadah saum ini istimewa hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini berbeda dengan seruan umum ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang disuruh adalah seluruh manusia supaya mereka menyembah Allah. Termasuk yang belum beriman, yang kafir, dia harus beriman kemudian dia harus menyembah Allah. Nah, ibadah saum ini istimewa, ditujukan kepada, diperintahkan kepada orang-orang yang sudah memiliki keimanan. Dan insya Allah kita termasuk orang yang kena seruan ini. Jadi ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, siapa kira-kira? Kita di dalamnya. Jadi kita termasuk orang yang disuruh ini. Apa isi seruannya? Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepadamu asyam, saum, bahasa kitanya puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya saum, puasa itu adalah menahan diri ya, dari makan, minum ya, kemudian mubasyarah atau bercampur antara suami istri. Dan kalau kita lihat, kita tafakuri, yang membatalkan ibadah puasa itu adalah hal-hal yang dibolehkan ya. Makan boleh Bu? Boleh ya. Minum boleh ya. Bercampur suami istri juga boleh. Nah, tetapi ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, itu membatalkan puasa. Yang dilarang bukan yang haram ini, tapi yang boleh. Apa hikmahnya? Ya. Yang boleh saja ketika Allah, jangan-jangan kita taat ya. Apalagi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya. Jadi kita diuji dengan sesuatu yang boleh, tetapi kata Allah jangan, sebab itu membatalkan puasa ya. Sejak kapan kita melaksanakan ibadah saum? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang berikutnya kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah saum ini ternyata bukan sekarang-sekarang ya. Jadi umat-umat terdahulu pun ya itu telah melakukan syariat saum ya. Walaupun ya, aturan dan waktunya mungkin bisa berbeda walau misalnya ya. Dan sebelum Rasulullah ya diwajibkan melaksanakan ibadah saum, Rasul dulu itu senantiasa dia melaksanakan saum Asyura dan 3 hari setiap bulan ya. Kemudian turunlah ayat ini yang merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah saum ini adalah ibadah yang langgeng ya. Sepanjang perjalanan umat manusia dari nabi terdahulu sampai nabi terakhir itu ada syariat saum ya. Sehingga kita pun mengenal ada saum Daud yang masih ya dilestarikan ya di Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang terakhir ya. Karena semuanya dari dua adalah Islam. Kemudian ayat 183 ini dipungkas oleh Allah yaitu dengan target saum itu apa? La'allakum
tattaqun. Ya. Agar kata Allah kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah merupakan predikat tertinggi yang harus kita raih. Ya. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, jaminannya adalah bahagia dunia akhirat. Ya. Di dunia Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, diduga-duga. Itu jaminan bagi orang yang sudah bertakwa. Di akhirat kata Allah, surga yang luas seluas langit dan bumi itu untuk siapa? Ternyata uizzat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Dan ibadah saum ya merupakan salah satu sarana untuk menggapai takwa. Nah, Bapak Ibu Allah, ahli bahasa juga mentafakuri tatakun. Ya, ini fi'il mudhari. Artinya yang dimaksud dengan takwa ini adalah istimrar, terus menerus. Ya. Ya. Jadi bukan isim, tapi ini adalah fi'il mudhari. Ya, artinya dia bertakwanya itu terus menerus selama hidupnya. Artinya orang yang berpuasa, dia bukan hanya soleh ketika ibadah puasa saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun tetap dia mempertahankan nilai-nilai yang telah tertanam ya selama bulan Ramadan ya. Kemudian ayat berikutnya ya, Allah berfirman ayyamam ma'dudat. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, setahun itu berapa bulan, Bu? 12 bulan. Berapa hari? Ya, yang masa itu 365. Kalau Hijriah tinggal dikurangi 11 hari. Nah, ya. Dan Allah Maha Rahim kepada kita, tidak mewajibkan ibadah puasa itu setahun penuh 12 bulan. Tapi kata Allah ayyamam ma'dudat. Ya. Yaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Jadi kesadayana hari-hari setahun. Ini adalah Allah Maha Rahim ya. Ya. 1 bulan capek, Bu? Lumayan. Setahun gimana? Ini Allah Maha Rahim. Ayyamam ma'dud, cuma beberapa hari ya. Tapi meskipun beberapa hari, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Ini anugerah pertama. Ibadah saum ternyata tidak 1 tahun, hanya beberapa hari. Ini anugerah pertama ya. Yang kedua kata Allah pamangkana minkum maridon awala safarin ya. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan ya. Nah, luar biasa Al-Qur'an ini ada kata-kata yang khonfun, yang dibuang, tetapi maknanya adalah balagoh, suatu keindahan yang luar biasa. Kalau kita lihat pamangkana minkum maridon awala safarin ya, tiba-tiba faidatu min ayamin ukhar. Kalau kamu sakit kata Allah atau dalam perjalanan ya, maka ya gantilah ya pada hari-hari yang lain. Yang diganti itu apa? Apakah sakitnya atau safarnya? Puasanya. Di sini nggak dijelaskan berbuka ya. Kan diganti itu kalau batal ya.
Ya, maka para ulama mentakdirkan ya kalimat yang dibuang karena keindahan bahasa adalah kalimat fa'aftara fa'iddatu min ayamin ukhra. Jadi kalau kamu sakit atau dalam perjalanan fa'aftara kemudian berbuka, maka fa'iddah ya ganti ya sejumlah hari yang ditinggalkan. Kapan menggantinya? Min ayamin ukhra, pada hari-hari yang lain, artinya di luar bulan Ramadan. Jadi ibu jangan ngodoan masih di bulan Ramadan ya. Misalnya tanggal 1 batal, tanggal 2 ngodoan sekaligus dengan kewajiban tanggal 2 ya. Min ayamin ukhra. Nah, ini kasih sayang Allah. Pertama tadi ibadah puasa tidak 1 tahun. Yang kedua, kalau tidak mampu karena sakit atau dalam perjalanan, kata Allah, fa'aftara ya. Kemudian dia berbuka ya. Fa'idatu min ayamin ukhra. Nah, ternyata masih ada juga ya. Sakit tidak, safar tidak, ada mukim di rumah ya. Ya, di rumah ya. Sakit juga tidak ya. Wa 'alal ladzina yutikunahu ya. Dan atas orang yang yutikunahu, yang sudah tidak mampu ya untuk melaksanakan ibadah saum ya. Siapa? Yang sudah tua ya, yang sudah tua. Fidyah, maka fidyah ya, fidyah. Apa itu fidyah? Ya, ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Nah, kita sudah mengkaji tentang ulumul Quran ya. Jadi tafsir itu ada ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat ya. Nah, fidyah itu adalah ta'amu miskin, memberikan makan seorang miskin ya. Jadi satu hari tidak berpuasa, maka kewajibannya untuk menggantinya ya, dia memberikan makan seorang miskin. Tapi kata Allah, faman tatawwa khairon ya, barang siapa yang ingin menambah ya tatawu ya, kelebihan yang lebih banyak lagi ya. Ya, tadi kan kewajibannya 1 hari itu 1 orang miskin, ingin dilebihkan, itu adalah merupakan kebaikan. Kata Allah, bahwa khairullah, itu lebih baik baginya, tidak akan rugi ya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah timbul perbedaan ya pendapat tentang kalau sakit boleh buka itu sakit yang seperti apa ya. Apakah misalnya kita sakit apa misalnya panu misalnya, bisul, roromehen ya. Komplikasi ya. Kemudian safar juga seperti apa? Apakah safar itu kalau kita misalnya ibu belanja ke pasar baru sini masuk safar juga ya. Atau dari sini kita ke Jogja ya. Seperti apa? Ini timbul permasalahan. Hanya perbedaan pemahaman para ulama. Nah, kira-kira menurut ibu kalau ibu belanja ke pasar baru safar bukan? Ya, ya. Safar pasar ya. Ya, ya, ya. Bisa safar juga walaupun apakah masuk kategori safar yang dimaksud ayat ini atau tidak kan Bu ya? Itu. Nah, maka para ulama ya itu terbagi 2. Nah, ini supaya kita memahami saja ya. Jadi kondisi sakit dan safar ya. Yang pertama para ulama memahaminya bersifat mutlak. Jadi kalau sakit apapun ya,
sakit apapun ya, termasuk yang tadi Ibu ya, yang bisul apa tadi, panu gitu ya, ya. Jadi bersifat mutlak. Jadi setiap sakit saja, sakit apa saja gitu ya. 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 Asal jangan sakit pujit koresen ya. Kalau itu kan dampak dari kita puasa ya. Nah, ini adalah pendapat golongan Jahiriyah ya. Termasuk safar juga ya. Pokoknya setiap perjalanan ya itu boleh berbuka. Nah, kemudian ada yang memahami ya sakit itu atau safar ini bersifat muqayyad ya. Artinya ada qaid, ada pembatasnya ya. Pembatasnya. Nah, apa pembatasnya? Kalau sakit, pembatasnya adalah kalau dia sedang berpuasa kemudian dia sakit, kemudian diperkirakan kalau terus berpuasa dia akan menambah sakitnya ya. Maka ini terkategorikan yang boleh berbuka. Nah itu. Kemudian safar bagaimana? Nah nanti kita akan bahas di bawah tentang safar ini juga perbedaan pendapat para ulama. Nah kalau tadi tentang sakit dan safar apakah boleh berbuka itu terbagi dua bersifat mutlak, ini pendapat golongan Jahiriyah. Kemudian yang berikutnya yang bersifat muqayyad ini pendapat jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama itu tidak setiap sakit, tidak setiap ada kriterianya, ada kriterianya. Nah, coba sebelum dilanjut, Ibu milih yang mana? Yang mutlak atau yang muqayyad? Ya, yang mana? Atau saya tanya, yang enaknya yang mana? Ya, harus diganti ya. Iya. Nah, jarak bepergian yang boleh berbuka, ya, ini berapa lama atau ya berapa jauh ya, berapa kilometer gitu ya. Nah, maka para ulama pun ya berbeda pendapat. Jarak perjalanan yang boleh berbuka itu ada yang berpendapat perjalanan 1 hari ya. 1 hari ini adalah pendapat Al-Auza'i ya. Jadi bukan dengan jarak Bu ya. Ya. Jadi dulu itu dengan hari ya. Nah, ada yang berpendapat perjalanan 2 hari, ini Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang perjalanan 3 hari ini Imam Abu Hanifah ya. Nah, ini pun perlu dikonversi. Jarak 1 hari itu seperti apa ya? Dan pakai apa? Betul Pak Ibu ya? Ya. 1 hari itu apakah jalan kaki, naik onta, atau goes? Ya. Nah, tapi ini ukuran-ukuran zaman dulu perjalanan ya, perjalanan. Nah, Dr. Yusuf Qaradawi dalam fikihnya, dia ahli fikih kontemporer, menyebutkan kalau diukur dengan jarak itu adalah jarak sekitar 80 km perjalanan ya. 80 km perjalanan. Jadi pada akhirnya mungkin akan jadi bias dan akhirnya nanti mungkin kita akan kesimpulannya apakah perjalanan itu membayahkan atau tidak. Ya. Karena misalnya dari sini dari Bandung ke Bali ya. Ya. Itu jaraknya lebih dari 80 meter. Beres tuh? Beraha Pak Sudiono? 1.200-an ya. Sampai 1 hari nggak ke sana? 2 jam ya nyampe sana ya. Pesawat atau jalan kaki lah capek. Ya, gitu. Jadi itu. Ya, maka kalau diukur dengan jarak ya kata Dr. Yusuf Qaradawi itu antara 80 km, 82 sampai 90 km itu minimal ya. Maka kita boleh ya di sana berbuka ya. Tapi tadi faidatu min ayamin ukhor.
ya, ganti pada hari-hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya, nah, apakah boleh berbuka bagi yang sakit atau safar itu rukhsah atau azimah? Ya, rukhsah itu apa namanya? Ya boleh diambil, boleh tidak, ya. Kalau azimah itu keutamaan harus diambil. Ya. Itu. Misalnya ibu dalam perjalanan, ya, ya. Kita dari sini misalnya ke Jogja, ya, naik kereta api, ya. Nah, itu kan tadi ada apa namanya dispensasi dari Allah, Pak, ya. Nah, apakah yang utama itu buka atau kita misalnya mampu ini, ya, kita kuat lah. Yang utama itu kita berbuka, ya. Atau saum terus, kita mampu nih. Saum terus. Nah, kalau saum terus berarti ibu memahami bahwa boleh berbuka karena perjalanan itu karena rukhsah. Ya. Tapi kalau ibu memahami secara azimah, yang terbaik itu adalah berbuka, ya, berbuka. Jadi mau capek mau tidak, yang utama adalah buka. Kalau dipahami, ya, bolehnya berbuka itu sebagai azimah, sebagai sesuatu keharusan, ya, itu. Karena ada orang juga yang memahami seperti itu. Ya, pokoknya kalau dalam safar itu, ya, capek atau tidak, ya, yang lebih baik adalah berbuka. Nah, tapi kalau rukhsah, ya, dan rukhsah ini dipahami oleh jumhur ulama, ya. Jadi kebanyakan ulama ini rukhsah. Jadi boleh berbuka, boleh, ya, puasa terus, gitu ya. Baik. Ya. Dan selanjutnya, ya, kita lihat. Nah, tadi ketika boleh berbuka, ya, boleh berpuasa, mana yang lebih utama dalam perjalanan, ya? Mana yang lebih utama? Apakah utama berbuka atau utama saum terus? Nah, sudah terjawab oleh Ibu, ya. Jadi tergantung kondisi, ya, ya. Maka, ya, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, ya, maka berpuasa lebih utama jika kuat. Jadi berpuasa lebih utama jika kuat. Itu yang paling utama. Dalilnya apa? Tadi firman Allah di surat 100 Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ini dalilnya, ya. Jadi pemikuat yang terbaik itu adalah puasa, ya. Nah, bagaimana kalau tidak kuat? Yang terbaik mana? Buka, ya, buka. Dalilnya mana? Itu ada di ayat berikutnya nanti. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tong maksakeun, ya. Ya. Dan tidak menghendaki kesulitan. Itu utama. Jadi ketika kita sudah loyo, ya, sakit dalam perjalanan, yang terbaik adalah berbuka. Nah, itu. Dan dulu, ya, Rasulullah menyaksikan, ya, ada orang-orang bergerombol, ya, di suatu tempat, ya. Kemudian Rasul mendatangi ke tempat itu, ada apa ini? Ya. Kata sahabat, ya Rasul, ini ada orang yang sedang berpuasa dalam perjalanan, ya. Ya.
Dia sedang berpuasa dalam perjalanan. Ya. Jadi mungkin karena kecapean gitu ya, ngariweuhkeun batur. Ya. Rugi ka di beyeng gitu ya. Karena dia berpuasa. Ternyata oleh Rasul bukan dipuji. Luar biasa ini kata. Tidak ya. Ya. Tapi kata oleh Rasul itu dicela ya. Bukankah Allah telah memberikan rukhsah ya. Jadi kalau kondisi seperti itu yang terbaik adalah berbuka. Nah, itu berbuka. Nah, jadi insya Allah ya kita pun mungkin sudah terbiasa itu Bu ya. Tapi alasannya jangan begini. Dalam perjalanan kita capek ini ya. Dan tadi memilih kan kalau lelah kan yang terbaik apa? Berbuka ya. Nah tapi kata ibu mau buka maksakeun we. Masalahnya kalau ngodoan mah kayak riweuh capek. Dan lebih besar tantangannya ngodoannya sebab teu usum puasa. Nah, jangan alasan seperti itu ya. Nah itu. Nah ini ya, tentang mana yang terbaik dalam perjalanan ya, apakah berbuka atau terus saum, tergantung kondisi. Dan ketika terjadi misalnya dalam suatu perjalanan rombongan misalnya ada yang berbuka, ada yang tidak ya, itu tidak jadi masalah ya. Sebab semuanya itu menggunakan ya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun setiap orang mungkin kondisi perjalanan bagi tiap orang kan berbeda ya. Ada yang kuat terus, yang tidak kuat batalkan. Dan juga pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Jadi para sahabat ketika melakukan perjalanan dengan Rasulullah ya, kemudian itu ada yang berbuka, ada yang tidak. Dan di antara mereka itu saling menghargai ya. Saling menghargai ya. Nah, barangkali termasuk orangnya Bang Sudon, kita jalan-jalan ya, ningali pas aya warung nu katingal teh sampean wungkul. Luhur mah teh aya. Ya, jajar sampean. Ya, curi ibu teh aduh eta keur bulan puasa ya. Bilih eta teh dalam perjalanan ya. Ya, mungkin orang luar kota ya. Ya. Kita berbaik sangka saja ya. Atau anu teh damang misalnya. Anu teh damang jalan-jalan dilaran mamun. Nah, baik Bapak Ibu Allah. Siapa yang dimaksud dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin? Dan kata Allah tadi bagi orang yang sakit, yang dalam perjalanan ditambah wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu atas orang yang yutiqunahu, yang sudah tidak mampu. Nah, siapakah orang yang tidak mampu ini ya? Para ulama sudah sepakat ya. Yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh dan dia tidak mampu lagi ya. Dan orang yang sudah sepuh yang lanjut usia ini ya tidak ada kesempatan lagi untuk mengqadha ya. Karena makin bertambah usia secara fitrah itu bukan semakin tambah kuat ya. Ya. Tambah lemah ya. Allah berfirman kan dalam surat Al-Ahzab itu Allah menciptakan manusia itu pertama dari dhaif, kemudian kuat, kemudian dhaif, setelah dhaif qaif. Kan enggak kuat lagi ya. Itu sudah fitrah itu ya. Sudah fitrah. Fitrah. Nah, makanya Masya Allah ya. Jadi Allah memberikan kompensasinya bukan dengan qadha tetapi dengan fidyah. Nah, dengan fidyah. Yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia. Nah, siapa lagi? Nah, para ulama juga menyebutkan itu adalah wanita yang sedang hamil dan menyusui. Ya. Ini terkategorikan yutikunahu. Karena wanita yang hamil menyusui itu sakit tidak ya? Sehat kan ya? Perjalanan tidak ya. Jadi masuknya ke sini ya, sini. Nah,
Kemudian juga terjadi perbedaan pendapat yang harus barangkali supaya kita memahami ya kenapa orang begitu ya, karena ada alasannya ya. Tentang wanita yang hamil dan menyusui, para fuqaha sudah sepakat boleh berbuka ya, semua sepakat boleh berbuka ya. Nah, yang berbeda adalah tentang bentuk penggantinya, apakah kodok atau fidyah atau kodok dengan fidyah ya gitu. Nah, ini harus ke ibu, ini pengalaman ibu ngomong mana, pakai kodok atau tidak pernah berbuka, tidak pernah batal puasa ketika hamil atau belum pernah hamil. Nah, kita lihat dulu ya. Sebab bolehnya berbuka itu ada yang bersifat temporer. Temporer itu sesaat ya. Itu yang tadi. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin. Marid itu selamanya? Sakit selamanya? Insya Allah tidak. Jadi ada nanti sehatnya. Berarti dengan kodok. Perjalanan apakah terus menerus? Berarti ada mukimnya. Pada saat mukim di kodok. Nah, ini bersifat temporer. Ada juga boleh berbuka itu karena permasalahan permanen. Yang tadi yutikuna itu permanen. Jadi ente ayeuna sepuh geng ora deui. Ya. Itu. Jadi udah permanen. Nah, yang kalau permanen itu adalah tadi dengan fidyah. Nah, sekarang kalau ibu hamil dan menyusui itu temporer atau permanen? Ya, jadi kajiannya ini kesini masuk ke mana ini ya? Apakah temporer? Kalau temporer berarti dengan kodok, ya. Kalau permanen, jadi masuk mana ini? Saya nggak tahu. Masuk mana Bu? Ya. Oke, nah di antara para ulama ya, wanita hamil atau menyusui itu ya Abu Hanifah berpendapat wajib kodok saja. Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau wajib kodok saja berarti masuk dikategorikan yang bagaimana tadi? Yang temporer ya. Ya, yang temporer gitu ya. Jadi dia meninggalkan saum misalkan 3 hari 4 hari, nanti kan tidak hamil lagi ya, tidak menyusui lagi ya. Walaupun nanti ada permasalahan bagaimana tahun sekarang hamil, berikutnya menyusui, tahun berikutnya lagi hamil lagi, terus menyusui lagi, berikutnya hamil, setelah menyusui lagi. Setelah itu masuk yutikunahu. Nah, yang pertama ya, itu pendapat Abu Hanifah. Jadi wajib kodok saja ya. Jadi disamakan dengan orang yang sakit atau dalam perjalanan. Nah, yang kedua adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, itu wajib fidyah saja. Ya. Wajib fidyah. Nah, jadi ada seorang ibu yang sedang hamil datang ke Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya, bertanya tentang bagaimana yang mengganti ya, saum ibu yang sedang hamil dan menyusui. Kata Ibnu Abbas ya, dan Ibnu Umar, itu kau cukup untuk fidyah saja. Nah, itu. Nah, yang ketiga itu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu wanita yang hamil dan menyusui itu wajib qada dan fidyah. Nah, itu. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, ini nanti kita tinggal
melihatnya. Setiap ini ada dalilnya dan mereka adalah para ulama yang soleh semuanya, ya. Gitu. Dan bisa jadi Imam Syafi'i itu adalah sebagai ihtiyat, ya. Nah, karena tadi, ya. Jadi wajib qada karena kadang-kadang temporer. Fidyah bisa seperti yang tadi, ya. Ya. Yang sudah masuknya ke yang permanen, ya. Yang permanen. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, Bapak Ibu Allah, sedikit lagi barangkali. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya, yang merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan juga penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kamu hadir di negerinya sendiri asyahro, pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa, ya, itu. Jadi kita berada, ya, mukim di tempat itu, kemudian datang besoknya 1 Ramadan, ya, maka kita wajib berpuasa. Nah, tentang penentuan, ya, awal Ramadan, ya, awalnya itu dengan ru'yah, ya. Jadi dengan melihat hilal, ya, itu, ya. Kemudian berkembang ke sini dengan pengetahuan semakin berkembang, maka ada yang mengembangkan dengan hisab, ya. Karena peristiwa alam ini, masya Allah, jadi tertib teratur sehingga bisa dihitung, ya, bisa dihitung, ya. Sehingga orang yang ahli hisab itu mengambilnya dengan perhitungan pun itu sangat akurat, ya, sangat akurat. Nah, tapi juga ada yang menggabungkan antara ru'yat dengan hisab. Nah, termasuk negara kita itu adalah menggabungkan antara hisab dengan ru'yat, ya. Tapi hisab itu digunakan untuk menentukan kapan meru'yatnya, gitu, ya. Kapan timingnya ru'yat itu, ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya ini diulang, kasih sayang Allah, wa man kana maridun awala safarin fa'idatu min ayamin ukhra, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah memberikan kemudahan bagi yang sakit dalam perjalanan itu karena Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan bilangannya, walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terakhir, nah, ayat 186 ini sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhtarom pada kajian subuh minggu kemarin, ya, tentang doa, ya, tentang doa. Dan sudah disampaikan oleh Pak Haji Muhtarom, sababun nuzul dari ayat ini adalah ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu jauh atau dekat, gitu, ya. Nah, kemudian turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu anni, tentang aku, fa inni qarib, jawab aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat. Nah, dan aku, kata Allah, mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Tapi syaratnya apa? Falyastajibuli, penuhilah kewajiban terhadap wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Dan di dalam tafsir Fizil Quran, ya, Said Qutb menjelaskan ayat ini ayat hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidangan apa? Ayat 183 menjelaskan tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa.
186 ini bukan tentang puasa. 187 tentang puasa. Jadi diapit oleh fikih puasa. Ini di tengah-tengah. Ini semacam hidangan. Ya, dia menjelaskan umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa dengan lapar, haus, lemah, lesu, letih, ya. Ketika datang hidangan bagaimana? Segar. Hidangannya apa? Dekat dengan Allah. Jadi ketika kita lapar, kata Allah, jawab, aku ini dekat. Silakan berdoa. Ya. Jadi ketika kita letih, payah itu, ada hidangan dari Allah, dekat dengan Allah. Ya. Pak ini qarib, jawab, aku ini dekat. Ya, makanya luar biasa keutamaan orang yang berdoa ketika berpuasa. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita semua bisa melaksanakan ibadah saum dan kita sampai ya kepada ibadah saum yang akan datang ya. Bahkan bisa dipertemukan lagi ya kita ke depan lah. Kita bisa masih terus untuk bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya karena kedaifan setan diri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.